1. Menerima dan mengabulkan nota eksepsi atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin adalah dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpandangan lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa penuntut umum pada tanggal 1 November 2022 telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, materi keberatan atau eksepsi ada 3 macam, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, yaitu kompetensi absolut dan relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, umumnya berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana. Misalnya tindak pidana aduan, si pengadu menarik kembali aduannya, pasal 75 KUHP, nebis in idem, pasal 76 KUHP, daluarsa, pasal 78 KUHP. Dakwaan penuntut umum bukan perkara pidana melainkan perkara perdata. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat material, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, dan atau tidak memenuhi syarat formil, pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Terkait dengan eksepsi penasihat hukum terdakwa, penuntut umum berpendapat sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Penasihat hukum terdakwa mencoba mengaburkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggabungkan lingkup perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana dengan ranah tata usaha negara. Padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa menyalin, menghapus, memusnahkan atau menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana bukan dalam lingkup jabatan yang melekat pada diri terdakwa atau bukan sebuah ketetapan tindakan hukum alat pemerintah, melainkan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa yang secara limitatif menjadi kewenangan pengadilan negeri di wilayah hukum tindak pidana tersebut dilakukan. Tindakan mengeluarkan terdakwa meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum tidak termasuk ranah eksepsi atau keberatan, karenanya haruslah dikesampingkan. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa penuntut umum membuktikan turut serta dengan mendasarkan pada doktrin dan hukerat yang mensyaratkan ada dua syarat middle player, pelaku peserta, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. Esensi dari kerjasama dimaksud tidak mensyaratkan adanya mufakat di antara mereka jauh sebelum tindak pidana dilakukan, sehingga karenanya uraian dakwaan penuntut umum berupa penyampaian langsung Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menghapus dan memusnahkan file dengan kalimat kamu musnahkan dan hapus semuanya, dan penyampaian Ferdi Sambo kepada Hendra Kurniawan dengan kalimat Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semua beres, serta kalimat Ferdi Sambo. Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat adalah kalimat yang berisi penekanan agar permintaan dipenuhi tanpa ancaman fisik maupun psikis. Bahwa uraian dakwaan penuntut umum telah menyebutkan waktu dan tempat kejadian
serta peristiwa tindak pidana yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga akhir peristiwa terjadi dan ditandatangani oleh penuntut umum sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa otentisitas dokumen elektronik berupa salinan rekaman CCTV yang tidak dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR merupakan materi perkara sehingga karenanya haruslah dikesampingkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara Arif Rahman Arifin SIK MH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa uraian penuntut umum tentang kapasitas terdakwa atas peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah pelaksana, melainkan tindakan menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat majelis hakim bukanlah penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana, melainkan perbuatan dari suatu peristiwa pidana yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri di tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Bahwa pemeriksaan terdakwa di Tipit Cyber Baris Krim Mabes Polri dengan membawa terdakwa tanpa izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum dari ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri Urutan Cabang Jakarta Pusat bukanlah ranah eksepsi sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa terkait dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim mendapati bahwa alasan eksepsi penasihat hukum sudah masuk dalam materi pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi penasihat hukum terdakwa menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan besarnya dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang permusahan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Alamat Suhel, sarjana hukum sebagai hakim ketua, Hendra Yuristiawan SHMH dan Jumianto SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syarifudin SH dan Matius B. Situro SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan sela yang sudah kami bacakan.